Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan matematika, dan kali ini kita akan mengambil topik mengenai bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Namun sebelum kita mulai materi kita kali ini, marilah kita memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari mengenai materi berikut, yaitu cara mengubah bentuk pecahan ke dalam berbagai bentuk, misalnya pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal serta pecahan persen. Ayo kita mengingatnya kembali ya. Yang pertama, kita akan mengingat kembali bagaimanakah caranya mengubah dari pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, maupun sebaliknya, dari campuran ke pecahan biasa. Apabila kita ingin mengubah dari pecahan biasa ke dalam campuran, ini ada syaratnya. Pecahan biasa tersebut, nilai pembilangnya harus lebih besar daripada nilai penyebutnya. Contohnya 7/3 ini. Maka kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Akan tetapi kalau untuk bilangan 3/4, bisa nggak kita ubah ke dalam bentuk campuran? Ya, tidak bisa ya. Karena itu tadi, kalau kita ingin mengubah pecahan biasa ke dalam campuran, maka syaratnya nilai pembilangnya harus lebih besar dari nilai penyebutnya. Nah, sekarang bagaimanakah caranya untuk mengubah dari pecahan 7/3 menjadi pecahan campurannya? Kalau ini sudah diketahui jawabannya adalah 21/3. Kita lihat ya. Kalian bisa mengubahnya menjadi campuran dengan cara yang pertama, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. 7 dibagi 3. Nah, seperti biasa, proses pembagian biasa 7 dibagi 3 adalah 2. Kemudian 2 ini kalian kalikan dengan 3 yang hasilnya adalah 6. Kemudian dikurangi dan didapat sisanya 1. Maka 7 dibagi 3 adalah 2 dengan sisa 1. Sehingga 2 ini kita jadikan bilangan bulat, sedangkan sisa 1 kita tulis sebagai pembilangnya. Seperti ini ya. Sehingga 7/3 pecahan campurannya adalah 2, 1/3. Penyebutnya tetap 3. Seperti itu ya. 2-nya ini dari tadi hasil pembaginya sebagai bilangan bulat, sedangkan sisa 1 ini kita jadikan pembilangnya. Nah, bisa juga kita gunakan cara yang kedua. Karena 7 dibagi 3 ini adalah pembagian, maka pembagian adalah pengurangan berulang ya. Oleh karena itu, kita kurangi 7 dengan 3. Hasilnya ada 4. Nah, ini merupakan pengurangan yang pertama. Karena 4 masih bisa kita kurangi lagi dengan 3, maka kembali kita kurangi dengan 3. Hasilnya adalah 1. Dan ini untuk pengurangan yang kedua. Karena 1 tidak bisa lagi dikurangi oleh 3, maka 1 ini sebagai sisa. Kita melakukan 2 kali pengurangan, maka 7 dibagi 3 sama dengan 2, dan kita hasilkan sisa 1. Sama seperti sebelumnya ya, 2 kita jadikan bilangan bulatnya, sisa 1 sebagai pembilangnya, sedangkan penyebutnya ini tetap yaitu 3. Baik, mari kita lihat contoh berikutnya, yaitu bilangan 35/6. Berapakah bentuk pecahan campurannya? Nah, kalian bisa juga menggunakan cara seperti ini. 35/6. Nah, kira-kira 6 ini harus kita kalikan berapakah yang hasilnya mendekati 35. Ingat, tidak boleh lewat ya, tidak boleh melebihi 35. Ya, kita harus mengalinya dengan 5 karena hasilnya adalah 30. Nah, kemudian
kita kurangi 35 dengan hasil 30 tadi, yaitu 5, sehingga kita peroleh sisa 5. 35 dibagi 6 sama dengan 5, sisa 5 sebagai pembilangnya, dan penyebutnya tetap kita tulis 6. Oleh karena itu, pecahan campuran dari 35 per 6 adalah 5 per 6. Bagaimana? Mudah bukan? Coba satu lagi. Untuk yang berikutnya adalah kita lakukan atau kita ingat kembali bagaimana caranya. Sekarang sebaliknya nih, dari campuran kita ingin ubah ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya, yaitu tadi 3 dikali 2. Kita kali ya. Setelah kita kali, kemudian kita tambah 3 dikali 2, kemudian ditambah 4. 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah 4 sama dengan hasilnya 10 per 3. Jadi penyebutnya tetap 3. Nah, coba lagi deh untuk pecahan berikutnya. Contohnya pecahan campuran 3, 2 per 4. Berapakah pecahan biasa dari 3, 2 per 4? Bagaimana tadi? Ya, kita kalikan 4 dikali 3, lalu ditambah 2. Maka hasilnya adalah, betul sekali, 14 per 4. Oke, jadi diingat ya, kata kuncinya adalah kata kali kemudian ditambah. Masih mudah ya? Baik, untuk selanjutnya kita mengingat kembali bagaimanakah caranya mengubah dari pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal, dan sebaliknya, dari desimal kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, Misteria menampilkan ada 4 bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada yang membedakan tidak? Ada ya, tetapi ini khas sekali. Oke, dari bilangan yang pertama ini adalah per 10. Yang membedakan adalah penyebutnya. Jadi kalau yang pertama kita bagi atau kita buat penyebutnya per 10, yang kedua per 100, yang ketiga per 1000, yang keempat per 10.000. Oleh karena itu, bilangan 2 per 10 didapat desimalnya adalah 0,2. Kalian boleh tulis angkanya 2. Karena dia per 10, maka pada pecahan desimal di belakang koma, karena desimal itu adalah yang berkoma ya, di belakang koma adalah 1 angka. Jadi 0,2 untuk desimal dari 2 per 10. Adapun jika 5 per 100, karena per 100 nolnya ada 2, maka untuk desimalnya di belakang koma tersebut ada 2 angka. Dan seterusnya untuk yang per 1000 pun ada 3 angka, per 10.000 ada 4 angka di belakang koma. Bagaimana jika per 1 juta? Ya, maka ada 6 angka di belakang koma. Nah, mudah bukan? Berarti untuk mengubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal, tinggal kalian ubah bentuk pecahan biasanya itu menjadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan untuk kelipatan 10 yang berikutnya. Nah, bagaimana jika bentuk pecahannya dia belum bentuk per 10, per 100, dan seterusnya? Contohnya 1 per 2 ini. Nah, berarti kita ubah dulu penyebutnya yang tadinya per 2 menjadi per 10. Oleh karena itu, agar menjadi per 10, penyebutnya kita kalikan 5. Tapi ingat ya, jika penyebutnya dikali 5, pecahan itu harus adil, maka pembilangnya pun dikali 5. Oleh karena itu, 1 per 2, karena pembilang dan penyebutnya kita kalikan 5, agar membuat penyebutnya menjadi per 10, maka menjadi bilangan 5 per 10. Nah, ingat ya,
Kalau sudah 5 per 10 bisa kita jadikan desimal, berarti 0,5 desimalnya. Karena dia per 10, maka di belakang komanya adalah terdapat satu angka. Nah, kalau 3 per 4, karena dia tidak bisa menjadi per 10, kita jadikannya per 100. Oleh karena itu, penyebutnya kita kalikan 25, begitu pula pembilangnya, sehingga pecahannya menjadi 75 per 100 dan desimalnya adalah 0,75. Apabila penyebutnya tidak bisa kamu ubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya, maka kamu bisa langsung membagi pecahan tersebut. Misalnya 3 per 7, berapa desimalnya? Maka untuk mendapatkan desimalnya, kamu bisa melakukan pembagian 3 dibagi 7. Nanti dicoba ya. Nah, berikutnya, bagaimana cara mengubah dari desimal ke dalam bentuk pecahan biasa? Nah, caranya ini mudah sekali. Berarti langsung saja kamu ubah dari desimal ini ke dalam bentuk pecahan biasanya. Masih ingat kan? Karena di belakang koma satu angka, hanya 5 saja, berarti pecahan tersebut adalah per 10. Kalau misalnya 0,05, berarti kan ada 2 angka di belakang koma, maka dia per 100, dan seterusnya. Nah, karena di sini ada 5, maka pembilangnya adalah 5. Oleh karena itu, 0,5 kita ubah menjadi 5 per 10. Nah, sudah selesai belum? Belum ya, karena ini belum sederhana. Masih ingat kan materi yang terakhir tentang menyederhanakan? Berarti kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yaitu 5. Oke, yaitu sama-sama kita bagi 5 ya, sehingga didapat pecahannya menjadi 1 per 2. Ini sudah bentuk sederhana dari 5 per 10. Oke, dapat difahami ya. Nah, selanjutnya kita akan mengingat juga bagaimana caranya mengubah dari pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Dan begitu pun sebaliknya, dari persen kita ubah ke pecahan biasa. Nah, kita ambil contoh adalah bilangan berikut, 1 per 2, 3 per 4, dan 13 per 25. Persen itu artinya per 100. Otomatis berarti kamu harus mengubah penyebutnya menjadi per 100. Gitu ya. Nah, contohnya 1 per 2. Agar dia bisa menjadi 1 per 100, maka penyebutnya harus kita kalikan 50. Oke, makanya 2 dikali 50 hasilnya 100. Dan begitu pula pembilangnya, jangan lupa, jika penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya pun harus kita kalikan 50. Jadi 1 kali 50 menjadi 50. Oleh karena itu 1 per 2 menjadi 50 per 100. Karena sudah per 100 sama dengan 50%. Begitupun 3 per 4. 4 ini kita harus ubah menjadi 100. Dikali 25 ya. Maka 3 dikali 25 jadi 75 per 100 sama dengan 75%. Oke, perhatikan yang contoh ketiga. 25 jadi 100 dikalikan, betul sekali, dikali 4. Maka 13 pun dikali 4 hasilnya 52 sama dengan 52%. Bagaimana Miss jika penyebutnya dia tidak bisa menjadi 100? Wah, mudah sekali. Contohnya 3 per 9, bagaimana diubah ke persen? Tinggal kamu kalikan saja 3 per 9 dikali 100%. Maka nanti kamu akan mendapatkan bentuk persen ya. Nah, selanjutnya kita akan mengingat juga bagaimana mengubah dari bentuk persen ke dalam bentuk pecahan biasanya. Contohnya 1%. Berapa bentuk pecahan biasanya? Kembali, karena persen adalah per 100, maka 1% sama dengan 1 per 100. Wah, simpel banget ya. Nah, sedangkan 2% yaitu ya sama dengan 2 per 100.
Nah, karena ini kembali belum sederhana, kita sederhanakan. Jadi pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 2, sehingga didapat 1/50. Adapun yang 6% pun sama dengan 6/100, dan kita sederhanakan juga sehingga menjadi 3/10. Nah, bagaimana? Semoga kalian bisa memahaminya ya, dan jangan dilupakan, karena biasanya ini akan kita temui kembali di kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk materi kita kali ini. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan misteri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.